wabarakatuh. Saya Zahra Mukti dari MO dengan NIM 141230210. Izin memaparkan hasil ujian tengah semester saya. Nah, materi yang pertama ini membahas analisis kebijakan tarif Amerika yang dikeluarkan di bawah kepemimpinan Donald Trump. Yang dimana yang melatar belakang hal tersebut itu adalah pada tahun 1970 Amerika mengalami stock market crash yang memicu Great Depression, di mana salah satu langkah yang diterapkan pada saat itu adalah membuat tarif tinggi melalui Smith-Hawley Act terhadap impor dari negara lain yang berjumlah 20 ribuan barang. Nah, tujuannya itu untuk mendukung petani dan industri lokal yang ada di Amerika. Namun hasilnya itu malah menambah ekonomi global itu malah semakin hancur lebih dalam dan lama karena memicu tarif war di dalam negara lain. Nah, hal ini berakibat jangka panjang yang dimana lahirnya General Agreement on Tariffs and Trade yang dimana menjadi dasar pembentukan organisasi yang bernama World Trade Organization. Namun kebijakan ini diterapkan dalam tempo pasca Liberation Day, di mana yang banyak bertanya bahwa mengapa Trump seolah ingin merusak ekonomi Amerika dan dunia dengan kebijakan yang baru saja diterapkan ini. Nah, yang dimana dampak globalnya ini terjadi bahwa pasar saham di Amerika, Jepang, dan Eropa dan kripto ini mengalami pemerataan merah semua, yang dimana ini mencerminkan kekhawatiran bagi investor. Nah, alasan dari kebijakan ini terjadi menurut perspektif Amerika itu, yang pertama itu ada tarif yang tidak adil, di mana Amerika biasanya menerapkan tarif impor yang lebih rendah daripada negara lain. Nah, namun biaya produksi dan gaji di Amerika itu tinggi, ditambah tarif ekspor ke negara lain yang mahal. Hal ini menyebabkan trade defisit yang besar. Kemudian argumen yang disampaikan oleh Trump ini adalah menurutnya ini tidak adil bagi Amerika. Nah, maka hal ini perlu diperbaiki dengan tarif balasan. Kemudian yang kedua ini adalah posisi Amerika itu kuat sebagai konsumen terbesar. Nah, di mana Amerika ini menyumbang kurang lebih 25% PDB dunia yang bernilai 27 triliun US dollar dari 100 triliun US dollar global, di mana banyak negara ini yang bergantung pada Amerika sangat bergantung pada pasarnya. Analoginya ini seperti Amerika tuh adalah pelanggan besar 25% omset yang bisa memaksa supplier untuk menuruti keinginannya. Nah, contohnya itu tarif 30% ke Cina diimbangi Cina dengan tarif serupa, tapi dampaknya itu nggak seimbang karena ekspor Cina ke Amerika itu jauh lebih besar daripada sebaliknya. Kemudian ada keamanan nasional, di mana saat pandemi COVID 2020 ini menunjukkan ketergantungan Amerika pada industri luar negeri, terutama Cina. Akibatnya supply chain yang bermasalah. Nah, sejarahnya kemenangan Amerika di Perang Dunia Kedua ini didukung oleh konversi industri swasta seperti Ford, GM, dan Chrysler untuk produksi militer. Nah, karena sektor industri Amerika yang saat ini menurun sementara Cina naik. Nah, hal ini menyebabkan Trump menghindari ketergantungan kepada industri Cina, di mana visi Trump itu adalah melindungi industri lokal untuk jangka panjang 30-40 tahun ke depan untuk kemampuan militer yang akan datang. Nah, ini adalah masalah yang tak kunjung selesai, yang dimana utang Amerika ini kian tahun kian bertambah hingga mencapai 30 triliun US dollar dan terus bertambah. Nah, Amerika ini menangani hal tersebut dengan mengeluarkan utang baru dengan menaikkan debt ceiling, bukan meningkatkan pendapatan, yang dimana Trump ini membuat solusi untuk menaikkan pendapatan melalui tarif sekaligus memangkas pengeluaran via Department of Government Efficiency. Kemudian Trump mengeluarkan argumen bahwa hal ini akan mencegah ledakan krisis uang, meski ia mungkin tidak akan dihargai untuk langkah ini. Kemudian alasan Cina berani melawan Amerika dan Donald Trump. Nah, Cina ini memiliki 4 poin utama dalam keputusannya untuk melawan Amerika. Itu yang pertama itu ada national honor, muka atomi, di mana Cina melalui Partai Komunis Cina atau CCP ini menjaga citra dan martabatnya di mata domestik dan internasional. Mengapa? Karena Trump pernah membahas bahwa Cina itu mencuri pekerjaan mereka, pabrik mereka tutup karena Cina. Nah, hal ini dianggap merendahkan Cina dan mereka pun segera merespon dengan tegas.
dengan segera menaikkan tarif 84% dari Cina. Angka ini dianggap simbolis karena angka 8 itu melambangkan kemakmuran dan 4 melambangkan kematian, yang dimana hal ini seolah-olah adalah pesan tersurat yang dikirimkan untuk Amerika Serikat. Nah, kemudian ada kesulitan negosiasi dengan Trump dan timnya, yang dimana Cina ini melihat Trump didukung advisor ekstrim seperti Navarro yang menolak kompromi, sehingga Liberation Day ini mencerminkan pandangan Navarro untuk menghajar Cina langsung dengan tarif, dimana berbeda dari filosofi perdagangan global pasca Perang Dunia II, misalnya teori comparative advantage Ricardian. Nah, pengalaman tarif sebelumnya itu gagal, dimana Cina tidak membeli 200 miliar US dollar impor dari Amerika. Kemudian pencurian intellectual property berlanjut dan manipulasi mata uang tetap terjadi, membuat Navarro ini semakin keras untuk mengkritik Cina secara ekstrim. Kemudian ada proyeksi kekuatan atau power projection and signaling of strength, yang dimana sebagai negara Cina ini sebagai negara terbesar kedua dari PDB dan raksasa perdagangan, Cina tidak mau tampak lemah dan memohon kepada Amerika, yang dimana apabila Cina menyerah, Amerika dan negara lain bisa semakin menekan mereka. Sebaliknya, maka Cina menunjukkan bahwa kekuatan mereka untuk menolak atau menantang kebijakan Amerika tersebut. Nah, kemudian resikonya ini adalah apabila Amerika melihat Cina lemah, tekanan yang akan diterima oleh Cina itu akan meningkat di masa depan. Nah, kemudian ada poin strategi, game teori, dan pengurangan ketergantungan, yang mana Cina ini membalas tarif berdasarkan prinsip apabila mereka menghajar kami akan menghajar balik. Nah, walaupun dampaknya ini lebih besar bagi Amerika karena ekspor Cina ke Amerika itu jauh melebihi sebaliknya. Nah, Cina ini sudah mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika dari puncak tinggi ke kurang lebih 15% ekspor saat ini melalui diversifikasi ke negara lain, yaitu Jepang, Korea, Eropa, dan Indonesia. Ini mana langkah tambahan yang dilakukan oleh Cina ini adalah melemahkan yuan 5-10% hingga suku bunga atau intervensi PBOC ini untuk meningkatkan ekspor ke negara lain menggantikan hilangnya pasar Amerika Serikat. Kemudian bagaimana dengan tarif kebijakan untuk negara lain? Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa dalam Cina itu Amerika Serikat mematok tarif itu sekitar 125% untuk Cina, yang dimana defisit perdagangan besar, ancaman keamanan nasional, dan sikap anti-Cina dari Navarro ini mendorong angka ekstrim tersebut pada Cina, dengan tujuan untuk memaksa relokasi industri Amerika dan melemahkan ekonomi Cina. Kemudian dalam negara Indonesia itu sendiri mendapatkan tarif 32%, yang dimana berdasarkan defisit perdagangan. Nah, berdasarkan defisit perdagangan yang lebih kecil dari Cina, disesuaikan dengan skala ekonomi Indonesia, yang dimana mungkin ini adalah menjadi refleksi dari strategi negosiasi yang lebih rendah dari Cina untuk mendorong kerjasama, tetapi cukup tinggi untuk melindungi industri Amerika. Kemudian dalam negara Vietnam itu berpotensi kurang dari 32% karena Vietnam ini sudah menunjukkan tarif ke Amerika 0%. Mungkin Amerika menerapkan tarif yang lebih rendah sebagai imbalan untuk menunjukkan fleksibilitas berdasarkan respon negara lain. Nah, dampak apa yang akan terjadi pada perusahaan eksportir yang ada di Indonesia? Kali ini saya akan memberikan satu contoh perusahaan, yaitu PT Ujang Jaya Internasional, yang dimana PT ini bergerak sebagai eksportir kopi yang berfokus pada kopi organik, Arabica dan Robusta berkualitas tinggi dan fair trade. Mana pasar utama ekspor per PT ini adalah Amerika, Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Nah, dampak yang akan terjadi yang pertama itu ada penurunan daya saing di pasar Amerika, yang dimana tarif Amerika itu meningkat 32%, membuat harga kopi Indonesia itu jauh lebih mahal dibandingkan kompetitor lainnya seperti misalnya Vietnam, karena Vietnam itu berpotensi untuk mendapatkan tarif sebesar kurang dari 32%, yang dimana tarif tersebut lebih rendah daripada Indonesia. Nah, kemudian dapat mengurangi margin keuntungan sebesar 18-22%, lalu membuat risiko kehilangan pangsa pasar Amerika. Lalu yang kedua ada rantai pasok global yang terganggu. Nah, produk seperti kemasan atau mesin pengolahan impor ini bisa terkena tarif yang lebih tinggi, yang menyebabkan biaya produksi meningkat, sehingga
harga jual itu akan naik namun profit akan turun. Nah, hal tersebut juga dapat berpotensi menyebabkan kerugian ekspor yang tak langsung kepada Indonesia sebesar 300 juta US dollar. Nah, kemudian yang ketiga ada risiko penurunan pendapatan dan ketidakstabilan ekonomi, yang dimana penurunan ekspor ke Amerika ini berdampak pada pendapatan dan stabilitas keuangan. Nah, risiko pengurangan tenaga kerja ini akan meningkat atau sehingga akan meningkatkan PHK massal yang dapat meningkatkan tingkat pengangguran Indonesia. Kemudian terdapat tekanan pada sektor hilir seperti pengolahan kopi. Nah, yang keempat ini ada peluang diversifikasi pasar, yang dimana peluang ekspor ke Cina, Jepang, Korea Selatan ini akan membuat reputasi kopi Indonesia ini kuat secara global, kemudian dapat memiliki potensi untuk keuntungan yang tinggi. Lalu namun Indonesia itu perlu menginvestasikan untuk sertifikasi pemasaran dan distribusi baru. Strategi yang dapat diterapkan oleh PT Nujaya Internasional itu tadi adalah yang pertama itu ada institution based view, di mana dalam strategi ini itu memanfaatkan perdagangan bebas untuk mengurangi hambatan tarif di pasar alternatif seperti Cina, Jepang, Korea, atau Eropa. Misalnya, RCEP ini dapat memberikan akses pasar dengan tarif yang lebih rendah ke negara-negara Asia Pasifik. Nah, kemudian implementasinya itu dapat digunakan dengan membangun kemitraan dengan importer di negara RCEP untuk mempercepat penetrasi pasar dan memantau perubahan kebijakan tarif Amerika dan cari peluang negosiasi melalui Asosiasi Industri Kopi Indonesia untuk mendapatkan pengecualian atau tarif preferensial, yang dimana dampaknya itu akan mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika dan memanfaatkan peluang di pasar lainnya dengan pertumbuhan tinggi seperti Cina, yang menurut INDEF ini dapat meningkatkan keuntungan ekspor. Nah, kemudian terdapat strategi resource based view, yang dimana strategi ini meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk untuk menekan biaya produksi dan mempertahankan daya saing harga di pasar Amerika meskipun ada kenaikan tarif, yang dimana implementasinya itu yang pertama inovasi proses dengan menginvestasikan teknologi pengolahan kopi yang lebih efisien untuk mengurangi biaya produksi, misalnya mesin pengering atau pengemasan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Nah, kemudian ada branding dan diferensiasi, yang dimana ini mengembangkan merek kopi premium berbasis cerita atau storytelling, dimana menceritakan tentang keberlanjutan dan pemberdayaan petani lokal untuk menarik konsumen dari pasar Eropa dan Jepang yang cenderung membayar lebih untuk produk etis. Dampaknya itu dapat menurunkan dampak kenaikan tarif dengan margin keuntungan yang lebih baik dan memperkuat posisi sebagai pemasok kopi premium di pasar global. Kemudian strategi industri based view ini dengan mengalihkan fokus ekspor ke pasar dengan pertumbuhan tinggi dan hambatan masuk rendah seperti Cina, Jepang, dan Timur Tengah, sambil mempertahankan kehadiran di Amerika melalui segmen niche atau kopi organik dan fair trade, di mana implementasinya itu ada dengan melakukan riset pasar mendalam untuk memahami preferensi konsumen di Cina, kemudian sesuaikan portofolio produk untuk memenuhi kebutuhan spesifik pasar ini. Kemudian dengan menjalin kemitraan dengan perusahaan distribusi atau kedai kopi di pasar baru untuk mempercepat akses pasar, dimana berdampak diversifikasi pasar dapat mengimbangi penurunan pendapatan dari Amerika dengan potensi keuntungan bersih sebesar 1,5 miliar US dollar dari pergeseran 10% ekspor ke Cina seperti yang telah disebutkan tadi. Kemudian ada strategi tripod, yaitu dengan mengadvokasi melalui asosiasi industri untuk mendapatkan dukungan pemerintah Indonesia dalam bentuk subsidi atau pelatihan petani guna mengurangi dampak tarif Amerika. Kemudian dapat mengalokasikan investasi untuk memperkuat rantai pasok lokal guna menghindari dampak tarif impor dari Cina. Lalu menargetkan segmen pasar premium di Eropa dan Jepang dengan kopi organik bersertifikasi dan menjaga volume ekspor robusta pasar Asia yang lebih sensitif terhadap harga. Nah, strategi yang kelima ini ada manajemen risiko dan keberlanjutan sosial, di mana dengan mengintegrasikan prinsip ESG atau Environmental Social Governance dalam operasi untuk menarik
investasi dan konsumen yang peduli pada keberlanjutan. Nah, dengan memperluas program pemberdayaan petani dengan pelatihan tentang praktik pertanian organik untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan terhadap fluktuasi harga. Kemudian mempublikasikan laporan keberlanjutan tahunan ini untuk menarik perhatian importir di Eropa yang menghargai transparansi. Nah, dampaknya itu dapat memperkuat loyalitas pelanggan di pasar premium dan meningkatkan ketahanan perusahaan terhadap ketidakstabilan ekonomi. Kemudian kesimpulannya adalah kebijakan tarif Amerika Serikat di era Trump ini dipicu oleh isu ketimpangan dagang dan keamanan, namun dinilai ekstrim dan beresiko. Nah, kemudian China ini merespon dengan strategi ekonomi dan politik untuk melindungi kepentingannya sendiri. Lalu PT yang terdampak, PT ekspor Indonesia yang terdampak ini seperti contohnya PT Ujung Jaya Internasional disarankan untuk menerapkan strategi global berbasis institusi, sumber daya, dan industri untuk bertahan, terutama dengan diversifikasi pasar dan penguatan merek berkelanjutan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.